Oke, kok kemarin sempat podcast dengan DJ Panda. Mungkin awal mula DJ Panda menghubungi Koko mungkin seperti apa sih kok? Meminta itu Koko awal mulanya kan lewat salah satu kenalan. Terus kemudian akhirnya ketemu sih. Udah itu doang. Tapi alasan Koko untuk membantu DJ Panda klarifikasi bisa dibilang. Sebenarnya sih kalau dibilang membantu nggak juga ya. Karena di situ kan gue cuma memberikan kesempatan beliau untuk menceritakan versi dia aja supaya bisa diselesaikan, narasi itu bisa diselesaikan di publik dengan baik kan. Karena isu seperti ini kan tidak bagus ya. Jangan sampai akhirnya malah menimbulkan polemik di masyarakat gitu. Dan butuh DJ Panda untuk membereskan itu aja sih sebenarnya. Koko dibilang terlalu membela pihak sebelah itu seperti apa? Sampai Membela, komennya. itu masalah perspektif aja sih sebenarnya. Kalau gue membela pihak sebelah, pasti gue juga nggak akan kasih tempat juga kan. Dan juga gue nggak akan berusaha untuk membuat situasi di mana akhirnya orang bisa kasihan lah, berempati sama si DJ Panda. Tapi kan gue juga tidak melepas bahwa ini kan kesalahan dua belah pihak yang harusnya bisa dibereskan secara pribadi. Kok perspektif kok Densu melihat polemik ini artinya kan memang sekarang jadi rame banget di sosmed perihal ini. Kalau perspektif kok Densu terkait ini apa sih? Karena pribadi, jadi gue juga nggak mau tahu banyak komentar supaya yang lain juga jangan tahu banyak komentar aja sih. Biarkan diselesaikan di ranah pribadi. Dan curhatannya ini kan terlalu berbelit kok gimana kok awalnya terlalu berbelit untuk jujur. Akhirnya kok Cerita. Siap. Ya udah gue tulis tuh di itu gue ya. Iya benar. Udah paham lah ya. Mungkin langsung tegas. Mungkin langsung tegas. Tunggu dulu yang mana lu bisa. Langsung tegas memberitahu masih jangan berbelit langsung jujur aja waktu itu. Enggak lah, kan nggak boleh gitu. Jadi kan off the recordnya kan nggak mungkin gue apalagi namanya saklek-saklek gitu lah, nggak baik. Gue ngomong baik-baik segala macem, gue kasih tau baik-baik. Jadi akhirnya gue lihat, aduh kayaknya hancur nih kalau misalnya podcast ini ditayangkan, habis nih anak gitu. Jadi akhirnya gue panggil ngobrol baik-baik, tanya dengerin kenapa sebenarnya masalahnya, lu mau selesainya gimana gitu. Baru podcast. Berarti sempat ada pertimbangan dari Koko sendiri ya untuk memposting, bisa dibilang tuh untuk mengupload podcast dengan DJ Panda ya kok? Apa? Sempat menjadi pertimbangan juga ke Koko mungkin? Iya. Karena kan nggak mau kalau misalnya posting membuat suasana jadi tambah kacau balau kan nggak mau. So, apalagi kan ini kan DJ Panda bisa dibilang kan belak-belakan sampai dia mengaku bahwa benar dia mengancam Erika karena sakit hati melihat Erika dekat dengan DJ Brevi. Gimana nih kok ketika Koko mendengar hal tersebut kok kemarin? Ya gimana ya? Mas menurut aku kalau itu gue memposisikan diri kan selalu di dua posisi ya. Kalau gue punya anak cewek ya, terus gitu sih kurang ajar sih. Ngerti kan maksudnya kan? Tapi kan gue minta maaf ya gue harus ngomong kayak gini. Intinya jangan dilakuin lah hal-hal kayak gitu. Dan dia sadar kok gitu. Tapi kan nasi udah jadi bubur. Namanya kita lagi ngobrol ya. Ya udah lah ini kan. Tapi tetap sih menurut gue orang akan punya perspektif dia masing-masing. Dan gue nggak mau terlalu banyak membicarakan ini lagi. Sini mungkin terakhir ya gitu. Karena gue jadi kesannya juga terlalu lebay juga ya kalau ngomongnya gitu sih. Kok pada akhirnya publik menilai sekarang berbalik mendukung DJ Panda, artinya dengan klarifikasi di podcast Koko kemarin artinya kepingin dua-duanya diboikot. Koko menilainya seperti apa sih, artinya publik sekarang sudah bersuara? Kalau tanya saya ya, kalau tanya pendapat pribadi saya, dua-duanya salah, dua-duanya harus belajar membereskan. Gue sih bukan di pihak boykot memboykot, karena gue adalah orang yang pernah diboykot, jadi nggak mungkin gue di pihak boykot memboykot. Tapi kalau misalnya memang orang yang nggak mau berubah dan memang orang ini memang bermasalah ya, silakan netizen bereskan saja gitu. Saya juga nggak mau bantu gitu. Tapi sosok DJ Panda sendiri seperti apa sih? Apa? Dan dia jadi sosok yang namain orang, mungkin kok sendiri ingin menambahkan orang. Gue jadi gini, gue bikin podcast itu sebenarnya tujuannya adalah untuk penyelesaian. Tapi kan kadang-kadang tidak berjalan seperti itu. Tapi kan kita usahakan gitu loh. Mau apapun orang bilang kepada gue, ada beberapa konten kreator gede sampai ngomong, Densu, lu tuh ngerasa nggak sih kalau lu punya heroic syndrome apa gitu? Gue bilang I don't care. Kalau gue bisa bantu orang,
selalu apa sama gue. Karena hidup gue adalah untuk berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah bantu gue dan gue ngelakuin itu karena Tuhan. Gue gak terlalu sibuk dengan ini status jubah. Gue sibuk dengan hati gue karena gue pengen bantu orang. Cuman gue belajar membantu orang, jangan sampai akhirnya gue malah kena masalah lebih jauh. Saya tidak campur. Tapi kan ini kan bisa dibilang kan setelah podcast kayak kok ya, sempat menghubungi DJ Panda atau Erika nggak sih? DJ Brevi atau Erika nggak sih kok? Setelah podcast ini dengan DJ Panda kemarin? Enggak, terakhir itu aja gue. Pokoknya selesai di situ aja kalau versi gue mah. Apalagi kemarin kan DJ Panda sempat bilang ke Koko untuk minta bantuan nih buat nyampain ke pihak DJ Brevi dan juga Erika. Gimana tuh kok? Dia selesaiin lah. Dan menurut gue biar dia selesaikan aja. Karena itu masalah pribadi. Kalau dibahas-bahas gini terus nggak jadi pribadi dong. Jadi ini ya publik mulu ya kan. Situ kan pada seneng ya. Lah aja. Kok tapi kalau DJ Panda sendiri itu juga gitu kok yang dilakukan sama Erika DJ Panda gitu. Ini terklaim. Nama tadi di kota Serang juga kok gimana kok? Kenapa semua kau tanya ke saya? Udah cukup itu aja. Mengundang juga atau Minum dulu ya. Haus kok, saya haus. kayak dicari-cari. Aus lu nanya mulu. Iya benar. Aus lu edit ya. Enggak. Pokoknya saya tutup dengan kalimat semoga semua mendapatkan kedamaian. Mohon maaf juga kalau saya tidak bisa maksimal juga dalam usaha saya karena saya pasti kan punya perspektif sendiri, tapi pasti ada yang nggak setuju dan nggak suka. Saya mohon maaf. Pokoknya jadi di Sumargo siap salah. Siap salah